kalau gue ketemu partner gue ya, gue tuh sampai pengen ngomong gini tau, Din. I've been a lot of a hard thing ya, gitu. I've been through a lot of hard thing gitu. Terus dari mulai yang gue disayang-sayang jadi princess, sampai gue diinjek-injek sampai mau mati, lu tuh di mana? Gue pengen gituin deh, Din. Lu yang mana? Lu mau begitu? Iya. Salah gak sih gue? Enggak sih. Gue Enggak sih, itu wajar. itu jadi apa ya? Jadi apa? Itu lu kalau jadi laki lu gimana, Din? Kalau lu digituin, lu yang mana? Bingung sih kalau gitu, kalau gue jadi laki. Gue udah pernah dari yang gue Coba sampai diulang dong skena adegannya. ya misalnya nih ya, kita udah mulai, ini gue kasih kasus ya. Saya nih, lu udah mulai deket sama cowok lo gitu kan. Udah deket nih, ada satu pasangan gitu, udah mulai deket nih dia. Calon cowok. Calon pacar gitu. Terus deh gitu, si cewek ini udah melewati banyak hal gitu. Kayak lu tuh udah ngelewatin banyak hal gitu, Din. Kayak lu udah punya pacar dari mulai lo yang udah jadi princess, yang lu demanding banget, sampai lu demanding banget dan jadi tanpa lo sadarin itu toxic, sampai yang emang toxic beneran, sampai kenal mati banget gitu. Jadi dari istilahnya dari ujung sampai ujung nih lo sampai diselingkuhin apa segala macam, lo tuh udah ngerasain semuanya gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke lo kayak menawarkan hatinya, kayak oke, kita kayaknya in relationship. Terus lo nanya gini, terus cewek lo nih, pasangan lo nanya gini, gue udah melewatin, I've been through a hard time ya. dari mulai ini sampai sini, dari sini sampai sini. Lo yang mana? Oke. Lu Bisa dikasih kasus gitu ya? Ya, lu jawab apa, Din? Kalau gue bakal menjawab, ini setelah lu ngomong gitu, gue menjawabnya gini, gue bakal bilang, lu bakal tahu ketika lu jalanin itu sama gue. Lu yang bakal nilai sendiri, gue di mana. Mungkin gue bakal nambah daftar baru yang ada di gitu. Kalau gue jawabannya begitu. Itu annoying question gak sih Bener gak sebenarnya? sih? Buat Itu laki, annoying question, gue balas dengan annoying answer ya. berarti Iya, buat iya. buat laki-laki tuh Karena annoying banget ya. karena bakal jadi tricky. Annoying misalnya ketika lu menanyakan itu sama laki-laki ya, karena lu interestnya sama laki-laki gitu kan. Nah, terus nanyain itu, jawabannya bakal jadi tricky buat dia juga ketika dia bilang misalnya, aku bukan yang, aku misalnya in the middle, gue nggak toxic, gue nggak bakal nge-treat lu kayak princess, gue memberi kamu kebebasan, bla 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 bla. Tapi kalau ternyata itu kan nggak pasti ya. Kalau ternyata itu bullshit, cuman angan-angan, cuman ya jawaban diplomatis aja kan, lebih baik jawaban gue, lebih realistis. You'll know gitu. Ya, iya betul. Ya lu bakal tahu lu yang bakal figure it out gitu. Tapi kalau itu ya sekarang lo bisa mikir dulu kan, lo bisa mikir sebagai dulu kan pasangan lu ya. anjing. Tapi kalau misalnya itu dilempar ke laki, pasti Gue aneh banget ya. Ya lo jawab gini, lo bisa sambil mikir dulu, terus lo bisa apa dulu gitu kan. Kalau lo ditembak pertanyaan gitu, lo iya bingung sih, kan? karena kan ini kayak karena kayaknya gue pernah nanya itu ke Saud deh dulu kayak Oh gitu. iya? Kayaknya gue pernah nanya, gue sering nanyain pertanyaan kayak gitu sih. Gue nanya kayak gitu, tapi ya dia juga ada jawabannya ya. Kayak ya gue nggak kayak mantan lo yang pasti gitu jawabannya. Tapi itu bener juga sih. Tapi lo kata gue biar lo tahu, lo tanyain coba. Tapi kalau kata gue, kalau misalnya laki-lakinya atau enggak orang yang lagi punya PDKT sama lo gitu ya, emang intensitasnya serius, emang pengen kenal lo, pengen dekat lo, pengen mungkin ntar jadi serius, dia nggak bakal kaget atau takut sih untuk ngejawab itu menurut gue.
Tapi kalau intensitasnya emang cuma mau ngebodoh-bodohin lo, ya dia bakal panik. Kalau buaya lah misalnya, dia bakal panik lah dikasih pertanyaan kayak gitu. Kalau nggak buaya emang nggak ada maksud buat jahatin lo atau cuma mainin lo sih, nggak bakal kayak Ya lah, putus-putus lagi. atau gimana. Putus. Din, Muka lu nge-freeze, babe. kalau juga. Oh, ini udah. Putus-putus sih tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya pertanyaan Ya. itu jadi bisa memfilter ya. Tuh. Iya, jadi gue setiap ada yang datang gue jadi Baca email mempertanyakan itu gitu sih kayak. Tapi gue gak nanya orangnya, kayak gue menanyakan sendiri aja kayak lo yang mana nih gitu. Anjingnya. Wajar lah karena lu udah mengalami berbagai macam pencobaan gitu loh. Jadi kayak lu pengen make sure biar lu punya ancang-ancang gitu menghadapi orang ini bagaimana. Tapi yang pasti kata gue hasilnya pasti bakal beda. Uang beda orang. Iya sih, gue tahu sih pasti tiap orang beda gitu ya. Tapi kayak gue jadi kayak paham apa ya? Gue paham ritmenya gitu. Oh, nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini gitu. It happen lagi gitu. Tapi ya Dian gini loh, gue udah kepikiran gini lagi. Gila gue banyak banget nih yang gue pikirin lagi, kampret. Gue kepikiran gini lagi. Kalau lo suka sama orang, otomatis kan emosi lo lebih tinggi ya daripada logika lo ya. Apalagi kita perempuan ya. Ya. Pernah nggak lo sampai yang kayak Wah, sinyal lu nih, boy. Aduh, lo juga lagi. Sinyal, anjing, kenapa sih sinyal? Padahal ini udah jam 12. Udah, oke. Udah oke. Lanjut. Emosi kan pasti lebih tinggi daripada logika ya. Betul. Terus kayak lu pernah gak sih satu titik yang kayak, oke, kenapa gue mau sama dia? Karena he make sense. Ya lu bisa menyeimbang, ketika sama dia lu kayak bisa menyeimbangkan antara hati dan otak lo aja gitu. Ya karena dia make sense aja gitu. Ini lu nanya ke gue? Iya. Lu pernah gak? Ini jawaban objektif aja ya. Mungkin pasti gue pernah ngomong kayak gitu. Beranggapan, oh ini orang make sense banget. Bisa logik sama emosional gue bisa stabil memandang dia, misalnya gitu kan maksud lo? Iya, itu maksudnya. But trust me, if you really like him, it was just bullshit, man. Nggak. So it never happen ya? Yang namanya lu kalau suka sama orang, never happen. Even though you say so, but it's not. Yeah. Tapi mungkin kalau benar-benar stabil menurut gue tidak ya, imbang logika dan perasaan atau emosional lu stabil menurut gue enggak ketika lu suka sama orang ya. Karena ketika lu suka sama orang, apalagi screening di awal 3 bulan awal misalnya 6 bulan awal, emang sih lu ngelihat ketidakcocokan, ada jeleknya, tapi tetap lu suka sama dia deh. Makanya ada kata-kata he makes sense sometimes.
Bahkan orang yang bucin udah tahu lakinya toxic, misalnya mungkin pada 3 bulan di awal masih tetap merasa kayak, emang mungkin dia nggak bilang ini make sense, tapi tetap dijalanin karena secara alam bawah sadar ya make sense aja gitu. Ada aja gitu. Tapi ya mungkin ketika lu kan udah ngalamin banyak nih model macam-macam. Ketika lu melihat, pasti kan lu ketika bertemu orang jadinya kan lu lebih hati-hati. Nah, orang yang lu ketemuin sekarang mungkin jauh berbeda dari pengalaman lu yang terakhir atau pengalaman lu sebelumnya. Makanya it makes sense. Tapi poinnya adalah because you like him. Dan banyak hal baik atau banyak hal-hal positif misalnya dari dia, makanya kita bisa berkata he makes sense. Tapi ya pada akhirnya lu bisa menilai itu, mengevaluasi itu pada saat akhir gitu, menurut gue. Makanya ini kan gue kayak melihat case lu, ini gue orang ketiga gitu melihat lu, jadi gue ngomongin bisa objektif tuh. Jadi kalau menurut gue ketika emosional sama logik lu, ketika lu lagi suka sama orang nggak pernah bisa begini, pasti emosional lu lebih tinggi menurut gue. Tapi ya itu pinter-pinter kita gimana sih ngebalancein, misalnya ketika gue lagi high banget nih emosionalnya, logik gue diajak main nih biar jangan emosional mulu, apalagi orang kayak gue ya, waduh lu tahu sendiri lah kalau tahu cerita gue mah, ya kan, overthinkingnya di mana gitu, emosional di mana. Nah ini gue lagi mainin logik gue biar agak ngimbangin. Tapi untuk berbagi gini, iya nggak sih? Tapi ya mungkin kalau lu ketemu soulmate lu, kadang ada juga kan orang sih, kalau gue tanya, gue kasih case ke lu pernah ngalamin misalnya, oh he's the one. Itu kan cuma beda kalimatnya doang, tapi mungkin sense-nya sama kali. Ketika he's the one berarti make sense, right? Justru yang nggak tahu sih gue. Atau malah lu mikirnya gini ya, kalau lu ngomong he's the one, Itu lebih kayak emosi itu gitu, lu emosional banget ya. Iya, logik lu gue nggak itu, make. iya itu jadi kayak nggak make logika aja, nggak masuk logika. Mungkin. Kalau make sense kayak gue bisa, kalau make Tapi lu sense pernah gue bisa ngalamin, udah kita ini aja ya, langsung tanya aja. apa? Oke, sekarang kita tanya aja case-nya nggak usah diandai-andai. Anda sendiri secara pribadi pernah mengalami nggak sampai berkata, oh he makes sense? Oh, gue belum nemuin justru. Oh, lu belum nemuin? Gue belum nemuin. Justru gue jadi berpikiran gini, kalau one day gue milih partner, gue harus bisa bilang kenapa sama dia, karena because he makes sense gitu. Oh, sampai lu bisa ada di titik bisa Bisa memberi ada di titik kata-kata itu. Iya. Oke. Karena kalau gue ya karena dia adalah orang yang paling masuk akal yang akan jadi partner gue gitu. Oke. Mungkin emang cara mandangnya beda-beda kali ya. Itu gue penasaran sih. Coba ntar someday kalau udah di titik itu, coba diceritakan dan di sharing ya, biar bisa dibahas kembali gitu, bisa dianalisa kembali ya. Iya, karena kalau gue pribadi, gue bisa bilang he makes sense ketika kondisi dan situasinya. Karena gue merasa pas gue sama Saud, gue berkata he makes sense. Karena pada saat itu dengan kondisi gue, keadaan dia, kondisi kita, terutama kondisi gue, kondisi background love life gue, he's the only one that makes everything in sense gitu. Tapi kan bukan berarti he's the one gitu pada saat itu ya. Makanya gue jadi menganalisa ketika sekarang udah apa ya, udah tidak menggebu-gebu perasaannya, udah nggak secara romantically into him gitu ya. Ya gue merasa ya benar juga, emang he was the one, and emang benar he made sense. Tapi ketika pada saat kondisi itu, makanya gue memilih dia. Dan sekarang we make sense, makanya kita berakhir begitu loh. Menurut gue itu sih. Karena ya mungkin kan beda ya, lu kan udah ngalaminnya macam-macamnya banyak nih. Ya gue macam-macamnya masih di warna ini misalnya. Jadi kan cara ini beda ya. Makanya gue kepo, kalau someday lu nemu, lu bisa begitu, nah gue pengen tahu nih prosesnya gimana.
bisa sampai lu Belum sih, merasakan itu, apakah benar? gue belum nemu sih. Belum. Tapi tapi kalau gue pribadi sampai saat ini ya, karena gue anaknya feeling dan intuisi banget, semua orang yang, karena jujur maksudnya relationship gue yang beneran pacaran itu cuma sekali doang sama Saud ya. Sisanya tuh casualan gitu kan. Nah, tapi setiap kali gue milih dekat sama orang atau menjalani itu ya, gue selalu punya feeling. Endingnya, gue selalu punya feeling he's the one atau enggak tuh gue selalu punya feeling, tapi nggak gue katain, tapi gue feelingin. Dan gue belum pernah punya feeling sampai sekarang kayak ini yang terakhir gitu, ini yang gitu, ini yang bukan cocok nggak cocok ya, cocok nggak cocok, nah iya gue tahu gue cocok sama ini orang pada saat momen ini ya, tapi gue merasa kayak he's gonna be like my forever until the ash gitu ya, nggak, belum, itu sih. Nah itu yang gue kepoin kan, kalau lu nunggu sampai he make sense itu keluar, kalau gue nunggu sampai feeling gue bisa, yang gue tahu nih. Gue ya, Din, ini gue nggak pernah ngomong sama siapa sih sebenarnya. Jadi setiap gue baru punya pacar, ada di hati gue, hati kecil gue kayak gitu tuh, kayak bukan. Klik gitu? Bukan. Bukan. Kayak bukan sih gitu. Setiap gue mau mulai gitu, gitu, terus gue kayak ada satu yang gitu ya, kecil banget, tipis banget. Sama. Enggak, bukan sih. Suara hati, iya benar. Itu sama sih, gue juga gitu. Tapi kalau gue itu mungkin di awal, pas screening awal, punya perasaan sama kayak lu kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue tetap punya feeling itu, tapi sama gue gak terlalu gue fokusin, karena gue anaknya overthinking kan, takutnya malah jadi ngerusak relationship yang lagi dijalanin gitu kan. Kan poinnya adalah bukan tujuannya, tapi prosesnya sebenarnya kan. Jadi ya gue fokusnya ke situ sih, ya let's see aja. Cuman ya itu tetap selalu ada feeling kayak, ya enggak, belum. Ya, gue selalu gitu. Gue selalu setiap beberapa kali, enggak setiap memulai hubungan, pasti ada tipis banget deh di dalam, kecil banget kayak enggak gitu. Endingnya sih Bukan. emang enggak. Kalau sama gebetan yang baru gimana? Belum. Apa nih? Belum. Ada rasa-rasa apa? Oh, belum. Gue ngerasa banget, beda banget ya. Kayak falling in love di berapa tahun lalu sama sekarang tuh kayak beda banget deh. Oke. Gue ngerasa beda banget sih. Mungkin gue udah jadi orang yang beda kali ya. Pertama itu. Mungkin ya. Gue nggak tahu sih. Sama kondisi juga. Ya mungkin gue udah menjadi orang yang beda ya. Jadi gue ngerasa kayak, ya gue bisa kayak sangat falling in love banget ya saya. Tapi paling cuma 2-3 hari. Sama dia? Iya, sama orang. Misalnya gue suka sama Emang. orang gitu ya. Gue bisa suka sama orang gitu. Kayak gue suka aja. Tapi paling kayak cuma 2-3 hari. Terus udah gitu gue kayak, gue kayak sadar gitu. Kayaknya ini kayaknya emosi gue terlalu tinggi deh nih. Oke. Terus gue mikir kayak, ini kalau kayak gini gimana, kalau gitu gimana, kalau ini kayak kemungkinannya apa segala macam. Terus gue naikin lagi logika gue, sehingga gue kayak, ya udah 2-3 hari gue udah kayak biasa aja lagi gitu. Nah mungkin kalau misalnya gue ketemu lagi, gue ngobrol lagi, bisa jadi gue kayak gitu lagi. Tapi paling 2-3 hari abis biasa lagi gitu. Oke. Tapi lucunya ya, Din. Gue ngerasa jadi gue yang bedanya ya, gue ngerasa jadi apa ya? Gue jadi lebih bisa self control aja sih. Itu bagus ya. Kalau bisa self control, itu paling penting. Terus kalau dulu lu nggak bisa self control ya? Mungkin karena kayaknya enggak sih, gue nggak bisa. Kayak gue udah
Gue kan gini ya, Din, kalau gue tahu dia suka sama gue, biasanya gue pancing-pancing doang kan. Ya gue tarik ulur. Tapi kalau gue tahu dia nggak suka sama gue, ya udah gue mundur. Kayak ya udah. Nah, iya. Gitu. Kalau sekarang case-nya yang lagi dijalanin, lagi ditarik mundur, tarik ulur apa gimana? Sekarang gue nggak Jadi tahu. kemarin kayaknya mbaknya udah agak mancing tuh kan? Iya sih. Kayak gue mau tahu Kekait tuh aja gue kayaknya. di mana gitu. Gue mau tahu aja sih gue di mana. Gue di mana gitu. Karena menurut gue sampai sekarang dia belum make sense menurut gue. Ya belum. Belum make sense. Walaupun even though he said it, he wants to go to my place, tapi kayak menurut gue it doesn't make sense aja yet ya, it doesn't make sense yet. Iya. Jadi ya udah gue kayak oke, gitu. Jadi gue menurut gue ya udah. Tapi kalau menurut lu apa? Menurut lu tapi kalau misalnya make sense gitu bisa terjadi tiba-tiba atau itu butuh proses sampai akhirnya lu bisa menilai oh ini make sense menurut lo? Harus ada proses sih. Bullshit kalau love at first sight tuh menurutku bullshit itu sih nafsu aja, desire. Wah, gue anak-anak love at first sight, Bo. Anak-anak desire. Menurut gue itu nafsu sih. Lu nafsu? Enggak. Love at first sight Ini itu sinyal ya. Sinyalnya motong-motong kata. iya emang. Menurut gue enggak sih. Enggak ada love at first sight menurut gue ya. Oh, enggak ada. Enggak ada. Tapi lu pernah ngalamin? Bukan love ya kali ya. Infatuation aja. Kalau gue sering kali kayak gitu sih. Ya. Jadi gue mulai kayak, ini mah infatuation aja deh kayaknya gitu. Oke. Dalam momen itu aja gitu. Gitu sih. Anjing. Aku tampar gitu. Enggak. Tapi kan orang beda-beda, Din. Tapi enggak sih. Gue enggak. Apa? Maksudnya gue ngalamin kayak love at first sight itu pengalaman first love anjing ketika remaja itu sih gue ngalamin. Sekarang sih malah enggak. Enggak pernah. Goblok lu sebut nama ini. Lu cut ya lu. Gue juga gak bakal nonton. Enggak bisa. Jangan disebut. Iya. Di pip aja, di pip ya. Ya, pip gitu. Iya. Enggak sih kalau doi dia tuh lebih friendzone. Itu friendzone banget sih sama dia mah. Kayak like forever gitu. Gue ngerasa malah dia tuh soulmate gue. Cuman ya bukan untuk jadi jodoh atau gimana. Emang soulmate. Kayak, gue seneng banget sih kalau sama dia. Kayak, lu gak perlu ngomong. Gue udah tahu satu sama lain lagi ngalamin apa. Kayak gitu. Cuman itu gue ngalamin itu sama yang pas di Jogja itu nyaman gue galau parah. Itu love at first sight banget sih, parah. Pindahin laptop. Pindah. Udah posisi rebah. Udah pegel punggungnya. Udah pegel, Beb. Coba next lagi apa nih? Apa ya? Lu pasti nyatet kan apa yang mau diomongin? Enggak, gue gak nyatet yang mau diomongin, tapi gue nyatet apa yang ada di pikiran gue ketika gue gak bisa tidur. Coba mulut lu dekat sama speaker juga. Oke. Gue gak nyatet apa yang mau diomongin, tapi gue nyatet apa yang ada di otak gue ketika gue gak bisa tidur. Oh ya, oke. Apa ya? Gini loh, dia sudah puluhan tahun hidup dengan caranya dia gitu. Terus gue mau mengubah kayak bolak-balik gitu. Ya. Gue siapa?
Mhm. Tapi ini menarik sih menurut gue. Karena mencari orang yang tapi gue optimis sih banyak kok orang yang bisa compromise kayak gitu menurut gue. Hmm. Karena gue percaya kayak kita teh anjing Sunda. Jadi kita tuh dideketin sama orang-orang yang menurut gue yang 11-12 sih sama kita sebenarnya diketemuin. Gue sih agak percaya gitu ya. Walaupun emang sih kita ketemu sama nano-nano juga, tapi so far dari pengalaman hidup gue dan gue sih percayanya juga adalah ya lu tuh ketemu sama orang-orang yang Mirror. seperti lu gitu. Maksudnya ketika lu orangnya radikal misalnya, ya lingkungan lu pasti dekatnya sama radikal juga menurut gue karena ya lu pasti kan pengennya punya di lingkungan yang bisa memahami lu kan. Makanya mau nggak mau pasti lu ketemu. Mau nggak ketemu pasti ada aja. Ya ini kan pemikiran kita sekarang ya nggak sih? Kita nggak tahu ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan kan kita nggak. Setuju. Gak ada yang tahu tahun depan gue nikah anjing Adinda Sanora gitu ngasih undangan nikah anjing. Wah gila sih. Gue ngakakin diri sendiri. Iya. Orang temen SMA gue ya, orang yang paling blangsak dari yang paling blangsak. Ya Allah, blangsak banget. Tapi dia gentle banget sih sebenarnya. Ya. Gue dulu pernah pacaran sama dia seminggu. Tapi karena dia terlalu blangsak, gue bilang, aduh kita temenan aja deh gitu. Karena gue nggak bisa coy yang hahaha gitu. Terus, tapi dia paling gentle. Tapi kalau jadi kita rame-rame dia belangsak banget. Tapi ketika ngobrol berdua dia bisa sangat kayak, ya lo waktu itu gimana? Gimana? Gitu-gitu ya. Gue suka tuh laki kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngirimin undangan nikahan, terus gue yang kayak, "Di lo beneran nikah?" "Iya, Bul." "Ah, kok lo nikah?" Gitu. Soalnya dia yang jemput gue waktu itu yang pas gue Oh, itu. dia Kejadian itu. jemput. Iya. Gila gue Wow. sayang banget sih sama dia. Kalau datang nih ke rumah gue kan anak-anak pada datang ya. Gue bisa kayak pelukan terus cipika-cipiki gitu, kayak peluk. Tapi ya udah gitu loh, kayak ya gue sayang banget sama lu gitu. Nothing romance. Terus kayak apa ya? Terus istrinya sekarang sangat mengerti gitu loh kalau misalnya dijelasin kalau misalnya kan dulu-dulu kan jelas banget kan pantauan mantannya gitu sama gue. Yang sekarang kayak istrinya ngerti banget gitu kayak, "Iya Bulan, Adil," kan dipanggilnya Adil, "Adil sering cerita kok kalau misalnya teman perempuannya Adil itu Bulan," gitu-gitu. Terus gue bilang gini, "Oh iya?" Gitu, "Iya." "Iya ya, Bagus sih. jangan cemburu ya sama gue," aku bilang gitu, "jangan cemburu sama aku ya," gitu. Ya apa ya, Din, gue beruntung sih dia dapet cewek yang kayak gitu. Iya, itu banget. Karena ya susah ya, karena gue tipe orang yang punya teman bukan cuma temen ya. Kan kalau temen mah kayak temen nongkrong ya. Sobat laki-laki itu, sobat laki-laki yang benar-benar into each other tuh cukup ada lah beberapa ya. Ya gue berharapnya mereka punya pasangan yang bisa ngerti sih. Gue juga pengen punya pasangan yang bisa ngerti itu sih. Iya. Gak cemburu. Kayak gini tau gak sih, Din? Jadi dulu gue ke Bali nih. Hmm. Waktu SMA gue ke Bali. Bis gue, kan gue IPS 2. Nah teman-teman gue ada sebagian kebanyakan di IPA 2. Nah pas digabung IPS 1 sama IPA 1, IPS 2 sama IPA 2, IPS 3 sama IPS 4, IPA 3 gitu kan. Jadi gue tuh kayak satu tongkrongan nih di bis. Oke. Nah namanya dipanggil Adil, tapi gue panggil Dila. Jadi si Dila ini di bisnya gak dapet kursi karena kebanyakan. Akhirnya pindah ke bis gue. Ya. Pisah lah sama pacarnya. Bisa sama pacarnya. Jealous Duduk banget sama lu. dong. Duduk sama gue. Awalnya sih enggak. Awalnya campur-campur segala macam. Terus pindah-pindah lah. Terus waktu itu gue sakit, Din. Jadi kita harusnya lurus terus, kita malah muter ke Suramadu.
Jadi makan siang tuh jadi jam 10 malam, Ya, pokoknya gitu deh, pokoknya makan tuh jadi nggak teratur. Nah, gue kan ada mah kan, gue turun bis, gue pingsan dong, tada gitu, gubrak aja kan, gue udah lemes banget. Terus udah gitu, dia jadi pas gue duduk gitu, gue setengah sadar, dia lewat sambil teriak-teriak digandeng sama pacarnya sambil teriak-teriak, "Eh, itu teman gua, tolongin itu teman gua, tolongin itu teman gua." Dia teriak-teriak gitu, padahal si pacarnya tuh udah narik-narik gitu. Gue udah gue setengah sadar gitu, "Hah? Hah?" Gitu kan. Terus malamnya, kan gue udah gue udah lemes banget kan, Din. Malamnya, Din, gue tidur nih, tiba-tiba dia duduk di belakang gue, terus dia ngomong mmm, gini, "Senderin aja kursinya," gitu. Jadi gue disenderin kursi gue, set. Terus kan gue duduk di pojok kayak deket jendela, tangan gue gini, Din, ya, tangan gue gini nih, gitu. Terus kan ada hordeng, hordengnya ditutup, tangannya masuk. Jadi sepanjang malam tangan gue dipegangin. so sweet. Sweet banget nggak? Kayak Vincent banget, Beb. Tapi gue tuh Iya, bener-bener gak ada intensi apa-apa, ngerti gak sih? Gue gak temen-temen ada ya kalau intensi gue dulu romance, baperin. gue gak ada intensi romance, gue bener-bener kayak dipegang gini, gue pegangan gini, terus kita jadi pegangan gitu kan. Terus kan dia belangsak ya, dia sambil ngelawak, jadi dia sambil ngelawak-lawak, "Ah, ya 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 ya, ah, ya 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 ya," tapi tangannya tuh dan gak ada yang tahu, tangannya tuh di balik hordeng itu megangin tangan gua. So sweet. Gila, sweet banget sih, gue sayang banget sih sama dia. Aduh, so sweet banget, parah parah. Gue waktu dia nikah, gue gak mau dateng, Din. Kayak gue sedih gitu loh, kayak lebih sedih ditinggal temen sih daripada Sahabat ya? pacar, iya tinggal sahabat. Ya, Karena gue gue juga tahu kalau yakin. udah nikah lo pasti udah bukan prioritasnya, bukan kita lagi gitu. Ya, I know I know I know I know. Itu banget sih, gue juga sedih karena setiap kali Vincent punya pacar tuh gue sedih sebenarnya, kayak senang tapi sedih. Karena karena ketika dia punya pacar, gue yang harus tahu diri, ngerti nggak lo? Hmm. Gue sih merasanya gitu, gue yang harus jaga jarak, kayak ya udah kalau dia ngontak oke, kalau enggak ya udah, gue kadang ngontak beberapa kali doang gitu. Tapi gue udah nggak bisa yang kayak tiba-tiba nelfon, Hmm. tiba-tiba pengen cerita, gue udah nggak bisa kayak gitu, kayak pokoknya tahu diri. Sedih sih, sekarang dia punya pacar soalnya, Tapi gue happy sih dia sama istrinya sekarang, istrinya cewek baik, sekarang. heeh, istrinya baik. Terus udah gitu, udah nih Din, udah lama, udah lewat, terus gue cerita, lu tahu nggak? Gue cerita sama temen gue juga kan. Ya. Anjir, gue bilang buset Dila, gue bilang gitu kan. Sweet banget sih gitu. Jadi dia kalau nggak ada anak-anak, nggak ada teman-teman, dia bisa sangat ini sama gue gitu, sangat apa ya, sangat baik gitu, kayak sangat manis. Hmm, Terus udah gitu, eh apa namanya? Gue apa ya? Oh, waktu waktu gue dijemput itu, kan dia berdua kan sama ada Ilham, satu lagi Ilham. Jadi berdua. hmm, Jadi yang tahu ceritanya tuh cuma mereka berdua. Karena hmm, gue jemput gue kan. Terus tahu nggak? eh Waktu ada satu reuni lah ya, kita ngelayat hmm, bapaknya temen gue lah. Terus hmm. satu mobil nih. Gue tidur di belakang, Dila depan gue, yang nyetir ada temen gue satu. Terus dia bilang gini, si Bulan, gue tidur nih, tapi udah setengah sadar lah, udah perjalanan udah jauh. Si Bulan turunin aja kalau di Bintaro ya. Terus dia gitu, si Dila gini kan, lu gila, lu udah malam juga, udah anterin aja kata gitu. Ntar gue yang nyetir kata. Ya udah kira udah anterin aja sampai rumah gitu. Gue denger kayak anjing nih orang. Kayak diem-diem baik gitu, padahal belangsak banget kan. Terus dia gitu, Iya. aku bangun nih. Terus temen gue yang lagi nyupir ngomong gini, Dil, lu tahu nggak? Si Bulan sekarang punya pacar tahu? Itu kejadian setelah dia jemput gue. Lah, lu punya pacar siapa ya? Yang Setelah mau, kejadian itu? jadi gue masih pacaran. Aduh, itu goblok sih. Terus lanjut lanjut terus kayak gitu. Waktu Respon dia, dia apa? waktu dia jemput kan, dia udah bilang kan, putusin sekarang, putusin sekarang. Gue nggak mau, gue masih nggak mau. Kalau lo nggak putusin percuma gue jemput lo di sini ngapain? Gue nggak ada lagi ya Bul kayak gini ya gitu. Putusin sekarang gitu. Wah, dia udah kayak gitu. Lu belum mau kan? Lu belum mau putusin kan? Udah gitu-gitu deh gue. Iya, iya. Dan nih, eh
apa namanya, udah gue terus gue ketemu sama temen gue yang nyupir ini sama pacar Ya. gue. Terus udah deh dia langsung ngomong di mobil, "Lo tahu nggak dia Bulan punya pacar tahu gini gini gini." Terus Dila tuh yang jemput coy waktu kejadian itu gitu, ngerti kan? Terus Dila cuma gini doang dong di mobil, gue nggak tahu sih ekspresi dia, cuma dia gini, "Hah, iya ya, hah, hah," cuma gitu doang. Gue Bete. gue dalam hati gue kayak, "Bego, dia udah tahu bego," gitu kan. Kayak gue juga nggak ada yang gue juga nggak respon kayak, apaan sih lo," gue juga nggak gitu, gue cuma kayak, "Anjing." Terus udah akhirnya gue putus nih, Din. Gue putus, gue WhatsApp, "Dil, gue putus." Langsung video call. "Nah, gitu dong, bagus." Nih gue lagi sama anak-anak nih, gitu. Aduh, ya bagus lah. Sumpah, aduh gue kangen banget Kalau sama lu nggak putus ya emang bener sih dablek banget ya. dia. Diguna-guna sih kayaknya lo. Guna-guna cinta. Oh, Bullshit men, cinta. yoi. Lu percaya unconditional love nggak sih, Din? Percaya, ibu anak. Ibu, Pasangan nggak ibu mungkin ke ya? anak. Pasangan mungkin sih kata gue. Tapi sampai mana ini loh? Gue nggak tahu sih. Tapi kalau gue merasa itu mungkin. Melihat diri gue, keadaan karakter gue merasa gue mungkin. Gue nggak tahu orang lain mungkin gitu ke gue. Tapi kalau gue merasa gue mungkin gitu ke orang. Tapi gue belum belum tahu sih. Hmm. Lu mungkin merasakan itu, tapi orang lain belum tentu merasakan itu ke lu gitu ya? Gue yang melakukan unconditional love itu. Kalau orang lain melakukan itu ke gue nggak tahu ya. Gue nggak percaya. Tapi kalau gue bisa ngelakuin itu ke orang. Unconditional love, lu apa nih? Soalnya bisa jadi lu bego-bego juga. Bener-bener apa ya? Bukan buta ya. Kayak jujur ya bagi gue kayak gue ke sobat gue loyal banget, itu unconditional love juga bagi gue. Oh, Yang oke. ya kayak gue bisa apa ya, sacrifice waktu gue, itu waktu kan sangat berharga ya. Waktu, tenaga gue, pikiran gue, emosi gue untuk orang yang benar-benar gue sayang gitu. Mungkin banget. Kalau gue merasa gue sih sangat mungkin untuk melakukan itu ke orang. Bahkan ke orang yang mungkin apa ya? Yang mungkin nggak ada hubungan dekat sama gue, mungkin banget sih gue bisa melakukan itu. Kalau gue sih melihatnya gitu ya. Kalau sama pasangan, gue nggak tahu. Gue nggak tahu pasti sih, nggak tahu ya. Tapi mungkin, maksudnya gue nggak tahu apakah gue bisa melakukan itu atau belum, atau akan melakukan itu, tapi gue merasa ada kemungkinan bisa gue melakukan itu. Kalau gue. Kalau lu gimana? Unconditional love yang maksud lo tuh kayak gimana? Kalau orang tua ke anak sih iya ya, gue percaya. Tapi kalau pasangan gue masih skeptis sih. Kalau pertemanan aja ya, Din. Kadang-kadang gue ngerasa gue nggak punya temen. Sama sekali gitu. Yang maksudnya, karena kalau gue pribadi kan kayak gue pernah bilang sama lo ya, gue bisa hidup tanpa pasangan, tapi gue gak bisa hidup tanpa sobat. Dan sampai sekarang tuh, karena gue punya sobat, kita sobatan 3-an, beneran udah lama banget dari kita TK sampai sekarang. Dan kita tuh chat tiap hari, yang udah tahu kayak sisi sel dalam-dalamnya badan kita lah, intinya kayak gitu. Makanya gue bisa bilang gue percaya sama unconditional love, kecuali orang tua ya, salah satunya itu. Tapi kan nggak bisa dibandingin gitu loh jenis unconditional love-nya. Cuman untuk takaran, untuk yang tidak punya hubungan darah, gue udah
mengalami itu dan gue bisa loyal di situ gitu. Loyal sih sebenarnya. Kayak lu nggak ngelihat, tapi beda ya sama yang namanya buta ya, itu harus dibedakan ya. Apalagi sama pasangan kan kadang kita mikirnya unconditional love, padahal ya lu buta aja goblok gitu. Iya. Bisa kayak gitu. Gue nggak tahu deh. Soalnya gini ya, Din. Apa ya? Gue kadang-kadang kalau gue punya teman, gue bisa Ya. sangat loyal sama dia. Jadi gue seperti kayak nggak mau kehilangan gitu. Jadi gue keep terus gitu. Gue lebih posesif ke teman gue sih daripada ke pacar gue. Gue rada posesif gitu sih ke teman gue. Tapi kayaknya gue rasa kalau ngeliat lu Capricorn, lu malah kecenderungan punya sobat tuh kayak gitu, kayaknya sama lawan jenis deh. Dibanding sesama jenis. Ya nggak? Lu kalau misalnya lu Iya, sobat lu misalnya yang bisa lu andalin tuh mostly adalah laki-laki. Iya, bener sih. Ya nggak sih? Yang lu bisa kayaknya gue andelin gitu loh. Iya. Karena kakak gue juga kayak gitu. Iya, benar. Kalau sama temen cewek, dia cuman, kakak gue kalau bisa dikatain ya, kalau dia tanya sobat dia siapa, dia cuma punya gue sebenarnya, dia nggak punya teman sama sekali. Padahal dia orangnya easy going, temennya kayak banyak. Kayak lu juga kalau orang lihat dari luar, sebulan temennya banyak. Tapi kan bagi lu gak punya teman. Nanti kan kakak gue juga ngomong gitu, gue gak punya teman, gue cuma punya lu doang sama pasangan dia gitu. Nah, mungkin terus someday kalau udah menemukan yang make sense itu, mungkin itu kali yang bisa lu anggap sih. Dan gue ya, Din, gue tuh gak mau jadi the first person you call. Oke, lu bukan tipe yang gitu ya? Gue bukan tipe yang gitu. Gue mau the last person you call when no one can answer. Oke, lu jadi kayak shelter terakhir gitu buat orang ya? Iya, gue lebih memilih gue menjadi itu sih. Oh, itu menarik sih, karena gue selalu merasa gue pengen, gue orang pertama, gak orang pertama sih, tapi ya kayaknya gitu sih, gue lebih pengen kayak orang pertama mencari gue gitu. Jadi karena gue tipe orang yang gini, gue bisa, kenapa gue merasa bisa hidup, karena ketika teman gue butuh gue, nah di situ bensin gue teh. Kalau nggak ada temen yang ngerasa butuh gue, nah gue tuh ngerasa nothing, udah gitu. Itu banget sih poin gue, makanya kenapa gue pengen jadi orang yang walaupun kayak, aduh gue ngedengerin keluh kesah lo mulu, nggak apa-apa, gue mah ridho gitu. Nggak tahu ya, karena Pisces kali ya, terlalu emosi sama feeling kali ya anaknya. Berarti lu kan mau jadi matahari ya, Din? Gue tuh pengen jadi bulan aja gitu. Kayak elah, itu semua. Gak juga sih, gak matahari ya. Gue mau jadi matahari kan, menyinari orang. Menyinari hidup orang. Hidup orang gitu kan. Gue kayak pengen jadi bulan aja. Ya gue ada ketika lo dalam kegelapan. Kalau lu senang-senang gak inget gue mah gak apa-apa. Sama. Ya udah, lu senang-senang aja. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, when no one itu juga call, betul. I'm here, you know, gitu. Karena mostly temen gue gitu, pas lagi happy emang kagak ke gue. Anjing ngomong temen-temen gue bangsat. Karena gue suka marah-marah. Lu kalau lagi ada duit, happy, lu sama temen-temen lo. Temen-temen artificial lo itu anjing. Anjir. Yang ketika lo susah, lo gak cerita sama dia anjing. Duit lo, gue ngomong gitu, ada temen gue si Kevin, si gendut anjing. Ketika lu kaya, lu malah party sama mereka. Pas sama gue, kita udunan coy, makan warteg aja udunan bangsat, kata gue anjing emang. Itu gue ngakak banget sih. Ada tuh temen kayak kita ini. Bukan ada, banyak anjing temen lain kayak banyak. Lagi happy ya sama orang lain bangsat emang. Gitu sih. Gue kelihatannya hahi yang kayak gitu ya. Tapi enggak, lo kalau senang aja udah gak apa-apa sana gitu. Iya bener. Ngajak gue gak apa-apa. Gue happy, lo happy gitu. Tapi kalau ya kayak, ya kalau lo butuh sesuatu dan gak ada yang menjawab dan gak ada orang yang menemani lo, I'm here man gitu. Gitu sih. Anjing banget ya. Gila. Anjing keren nih obrolannya nih ya.
Keren sih. Kayak berasa manusia beneran gitu. Iya, jadi manusia banget. Manusia beneran maksudnya. Tapi dulu gue pengen jadi orang yang selalu ada buat orang lain ya, tapi capek coy. Emang. Gue people pleaser banget anjing. Gitu ya? People pleaser banget. Makanya gue suka sirik sama orang-orang misalnya kayak lu misalnya bisa say no ketika lu emang ngerasa nggak pengen gitu. Nah gue tuh susah pisan ini bisa ada di taraf ngomong enggak tuh. Lalu Susah di pisan. Jerman gimana? Terutama apalagi dalam pekerjaan ya. Gila anjing. Susah pisan gue bilang enggak. Makanya kolega gue kayak bos gue, teman kerja gue, teamwork gue tuh senang banget sama gue. Karena gue people pleaser anjing. Karena gak disuruh, gue tuh udah kerja. Menurut gue itu ada bagus dan sangat tidak bagus. Karena tidak bagus itu gue. Jadi ketika ada masalah, gue tuh bukan nggak ngomong, gue tuh tidak komplain, gue nggak komplain, ya udah gue terima aja gitu. Dan sampai bahkan kejadiannya kemarin, bos gue, jadi ada salah satu kolega gue, karena gue baru kan, gue internship lah ya kasarnya, ada kolega gue yang rese lah ibaratnya, ngomentarin kerja gue bla bla bla, padahal dia tuh nggak kerja sama sekali. Tapi gue tuh nggak ngelapor atau gue nggak marah, atau gue marah sih tapi dalam hati, tapi ya udahlah, gue berpikirnya kayak ya gue kan baru, anak baru gitu kayak gitu ya. Jadi gue diem aja sampai akhirnya terkuak lah entah gimana, sampai bos gue ngedatengin gue ngomong kayak kamu nggak boleh gitu, lu tuh harus walaupun posisi lu masih di bawah, lo tuh masih sekolah ibaratnya, ketika ada yang unreh gitu, ketika ada yang tidak tepat dan nggak adil, lu tuh harus ngomong gitu kata dia tuh. Jangan semuanya lu taruh. Gitu. Iya, dibilang kayak jangan lu taruh semuanya di pundak Allah kata dia gitu kan. Apalagi kamu tuh masih internship dan kamu tuh udah ngerjain kerjaan lebih dari yang orang kerja tetap gitu. Jadi jangan sampai ntar kamu malah dimanfaatin. Terus gue jadi ingat Saud juga selalu bilang gitu, hati-hati kamu dimanfaatin orang. Karena itu gue suka merasa gue tuh people pleaser susah pisan. Gue tuh kalau ngomong enggak sebenarnya. Dulu gue gitu sih kayaknya, tapi gue capek. Capek sih gue kadang. 2020 tuh membuat gue juga agak capek. Jadi ya itu juga ngebuat gue jadi, makanya karena gue tipe people pleaser, sekarang jadinya itu dia boleh yang gue bilang, gue jadi milih-milih kalau ngobrol sama orang. Gue udah nggak se-easy going itu untuk kenal orang baru. Jadi ketika gue ngeliat orang baru, gue udah bukan tipe yang nyapa, gue disapa aja. Karena kalau dulu gue selalu nyapa duluan, gue nggak pernah nyapa duluan, sekarang nggak pernah ngajak kenalan duluan. Tapi kayak ya udah aja gitu. Karena gue takut gue harus menghabiskan energi lagi untuk orang lain, orang baru yang ternyata tidak worth it gitu. Dalam banyak hal ya, teman baru misalnya kayak gitu. Baru 2021 nih nemu teman baru aku. Saya udah 5 tahun sih temenan ya. Tapi ya gitu ya. Kayak gitu. Ada. Anjir. Ini banget ya, berfaedah sekali obrolannya. Obrolan berfaedah. Sambil gue ngecek kita ada notif nggak ya? BTW gue mau laporan dong dikit. Bagian ini mah cut aja ya. Iya, ini gue penasaran dong yang kemarin. Taruh Din. Tunggu. Gue malas nge-cut ya. Tunggu. Biar tunggu sekali. Gue mau show off. Ini adalah, Dinda, belajar bahasa Prancis bersama orang Prancis versus belajar bahasa Prancis bersama orang Jerman. Anjing. Anjing loh. Gue gak belajar minggu ini anjing. Tapi gue punya jawaban. Pamungkas. Lo mungkin bisa belajar bahasa Perancis lebih cepat dari gue. Tapi lo gak bisa memahami kenikmatan bercinta dengan orang Perancis daripada gue. Fuck you.
Aduh, muka gue langsung merah nih. Pas lo bilang lo mau belajar, gue langsung kayak anjing gue harus belajar Pak. Terus gue nggak belajar anjing. Jadi Din, alfabet itu cara bacanya nih gue ajarin ya. Gue bisa alfabet. Angka yang gue nggak bisa Gimana? udah sampai angka. Coba gimana? Udah, gimana alfabet? Ya enggak lo dulu aja. Oh, gue dulu. Ya, Yakin gue nih cuma gue bisa dulu. lo dulu. Anjing bangsat. Aduh, fuck Aduh. banget ini. Fuck banget. Bangsat lu bangsat. Jadi Din, Apa cuma lu pelajarin dari orang Jerman yang berbahasa Prancis? enggak, gue belajar di YouTube aja kok. Enggak butuh Oke. terlalu sering sama yang bisa bahasa Prancis kan gitu. Ya. Nih ada lagunya Din. Jadi gini. A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Mang tenong je les connais toutes les lettres l'alphabet. Anjing lu jago anjing. Gak bisa kan? Gak bisa tuh gue nyanyian terakhir tuh. The power of YouTube. Terus? Mohon maaf ini saya belajar bahasa Prancis sama orang Prancisnya belajar apaan ya? Kok nggak ada yang nangkep? Aduh anjing. Jadi gue udah belajar 1 sampai 20. Jadi pakai ini dong, pakai mic. Jadi saya udah belajar 1 sampai 20. Ya ajarin ya. Iya. Aku nggak bisa. Jadi ini ong. Jadi ong. Saya nyontek dikit ya. Ong duh, ong dus, ong dus troa, kater, senk, sis, set, wit, neuf, dis 10. Onze. Susah banget bahasa Prancis. Iya susah coy. Onze, dus, gue bacanya 13? apa ya? Tres. 13 tres. 14, Kans, 17, 18, 19, 20. 20 ya. Oh bacanya Feng. Oke, ada pertanyaan? Kasih applause. Yeay! Dia pasti bangga banget sama aku nanti. Kalau aku cuma bisa satu kalimat Apa? aja. Je t'aime. Sama gitu ya. Cuma kalau dibuat meme ya, nggak dibuat gif ya, lu yang barusan tuh bagus tuh, buka terus jadiin gif anjing, bagus bangsat sama gitu ya Dina. Goblok nih. Goblok ya, gue tuh kenapa nggak belajar sama dia ya, gimana ya, dong? Iya goblok sih, lu nggak bisa memanfaatkan situasi sih. Ya sih bener, aduh, gue tuh jiper gitu loh gue tuh pengen kayak lo ngomong sama Pascal kayak dengerin deh, cobain deh, aku udah belajar ini, kamu dengerin ya, kayak gue tuh pengen kayak gitu tuh, gue malu Nyet. You don't have to malu gitu. Gue malu aja karena dia tuh, dia lucu banget, dia tuh kayak seneng banget kalau ngedenger gue belajar bahasa Prancis kan, dan gue tuh sebel kalau terlihat bodoh, padahal kan ya nggak apa-apa ya, namanya bukan nggak bisa. Gue kan kelihatan keren dan udah bisa gitu, tiba-tiba gue bisa gitu. Gak mungkin sih, gak mungkin. Gue tuh sampai gini, don't laugh at me. Iya, enggak gitu. Tapi dia ketawa juga sih, kayak nahan ketawa. Iya, soalnya gimana ya, mulut kita kan ya masih kaku gitu. Iya betul, lidah kita kan lidah ini ya, nasi padang gitu kan. Gitu. Bukan croissant ya kan. Jadi gimana Dinda? Oke, balik. Ini apa? Oh. Ya. Dos. Aduh. Tres. Troa. Gue nggak tahu sih. Terus senk.
Sang. Sis. Sis. Sat. Set. With. Sing. Set ya. Sank. Oh, sank. Sis. Sat. Bentar. Sang. Sis. Set. With. Ya. With. Neuf. 9. 10. Neuf 9. Neuf. Tadi lu sang sing set anjing. Sank. Sis. Sat. Oh, salah goblok. Sang tuh 5. Sang. Sis. Sat. With. Neuf. This. Oke, ulangin ya. Nyobain dulu. Du. Atu. Du. Troa. Nanti pronounce-nya dia aja ya, tapi gue ngasih tahu aja. Iya. 4. Gue taunya 5 dulu. Bentar, lompat dulu. Kuat. Sang. Ya. Sang. Ya. Sis. Ya. Sis. Set. Lompat dulu ke 9 ya. Ya. Neuf. Dev. This. This. Nah sekarang 8 apa tadi? With. With. Oh 8 with. 8 with, 9 nef, 10 this. Iya. Oke. Ulangin lagi ya. Oke, ulang. Pronunciation-nya belakangan aja. Iya. Yang penting kebayang. Ung atau eng? Ong. Tapi gue nggak bisa. Kayaknya bukan ong deh. Oke. Gitu loh. Ngerti gak sih? Gitu loh. Bentar. Gue sambil Google Translate. UN tulisannya. Lu tau gak sih kenapa gue nggak mau ngomong sama dia pakai bahasa Prancis ngasih lihat? Karena gue nggak mau kelihatan kayak pengen banget bisa bahasa Prancis gara-gara lu suka banget ya sama gue. Gue tuh takut dikira gitu tau gak sih lo? Iya. Make sense sih. Make sense gak lo? Yeah. Padahal kan enggak, emang gue tertarik bahasa Prancis udah lama gitu. Cuma belum belajar aja. Nih dengerin ya. Une. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Gitu kan? Kedengeran kan? Bingung nggak lo pronounce-nya kayak gimana? Susah ya? Gimana? Kalau manja-manja gitu? Gue nggak manja goblok. Itu ngomongnya gitu anjing si mbak-mbak di Google Translate. Fuck you. Terus 2 apa ya? Diem. Gue lompat dulu ke 3. Troa. Kuat something-nya. Sang. 2 apa tadi? Tuh. Ya, tuh. Sekarang 6. Sis. Set. With. Nef. This. Ya, nef. This. Ya. Sekarang 11, boy. 11. 12. 13. Hah? 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Lagi ulangin. 11. 12. Pelan-pelan. 13. 14. 15. 16.
Diset, Diset, diswit, disfit, disnef, disnef, bang. Susah sih yang 5 awal ini. Iya emang. 11 sampai 15 yang susah. Uh-uh. Ini gue acak dulu bentar. 15 gue tahu, Kans. 14, Quatros. Iya, quators. Ya itu. Quatros. Whatever lah. Ya, 13 itu tadi tres. 12, dos. Dus. Pertama, ongse. Onze. Oke, dan onze, dus, tres, cuatros, cans, desis, seis saja, seis, deset, diwit atau dewit? Diwit. Jadi dia 10 sama 7, 10 sama 8, 10 sama 9. Diset. Oke. Benar. Dari 16 tadi berapa? Seis. Si 16 itu 10 sama 6. Enggak, seis. Oke, seis. Berarti seis, diset, diwit, dinef, feng. Ya. Cepet kan? Cepet. Ayo 1 sampai 20. Oke. 1 apaan tadi? 1 apaan? Fuck you. Deux, tres, diam. Quater, yes. Isnya quater ya? Quatre. Tapi E-nya nggak dibaca kan? Iya, quarter. Susah tuh. Gue itu pronounce-nya gue bingung. Aduh, harus nanya si sayang nih. Quarter 5 bukan kans, itu 15. Oke, skip dulu. 6, enggak, 5 sing. Seng. Ya, seng, sis, set, nef, wit, nef, dis. Yap. Onze. 2 tadi apa jadinya? 2 belum. Belum dijawab. Udah goblok deh. Oh iya, oke. Terus 11. 11, onze. Kenapa kok onze? Onze. Dos. Douze. Tapi baca dus. Douze. Onze, dus. Tres. Cuatro. Iya, quatorze gitu. Cuatros. 15. Kans. Seis. Diset. David. Diswit. Dinef. Feng. Ya, disnef. Susah ya. Yeah. Tapi S dibaca. Dibaca. Baca. Diset, diswit, disnef. Oke. Ini mantap. Ini sekarang satu level ya. Iya. ABC-nya belakangnya belum bisa kan? Nih aku ajarin ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Q, iya sama kayak Jerman ya? T, U, V, W, X, Y, Z,
Maintenant je les connais toutes les lettres l'alphabet. Yeay! Udah ya nggak usah susah. Udah next lanjut kemarin Iya, udah karena lu susah saya juga. Lu susah juga ngajarin gue itu yang terakhir. Mang tuh now katanya. Heeh. Sekarang aku tahu Nama-nama alfabet. Tutsle gimana caranya cara menyebutkan alfabet. Oke, itu dari yang itu yang orang Indo itu kan? Hmm? Itu Enggak, YouTube-nya yang orang Indo itu. enggak. Bukan? Gue nonton YouTube anak-anak. Oh, itu bagus. Soalnya kan dia Hmm. ini kan Unpad juga ya, Gue nggak tahu deh. pendidikan Oh Prancis. iya, Iya, sastra kalau Unpad sastra Prancis. sastra ya. Tapi kayaknya dia kuliahnya ngambil itu kok kayak linguistik itu, jadi kayak tahu gitu loh ngajarinnya gimana. Nikah sama Kalau gue orang ngajarin Prancis orang juga. Jerman aja gue nggak tahu sih gimana. Iya, gue Malah juga bingung pendidik. sih. Iya benar, gue juga. Ya, Aduh, jadi gitu ya. Jadi ini versus orang Prancis. Belajar bahasa Prancis bersama orang Prancis versus belajar Prancis bersama orang Jerman. Oke. Udah ya, ini Nah, kayaknya susah banget. Jadi kamu cerita aja kemarin yang gimana. nah ini cerita ini tuh adalah bagian dari kursus bahasa Prancis ya. Oke. Mengenal kultur, ya kan? Ini bakal gue cut, tenang aja. Ini terlalu Ini tuh kultur gitu kan. Kultur bercinta sayang. Kultur bercinta. berarti say hi dulu, say bye-bye dulu deh. Dan semuanya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Jangan-jangan gue bikin 2 part nih, kayaknya panjang banget gitu. Itu lu udah ngomong.